Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faza Salma Mumtaza dengan NIM 206631990. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah evidence-based nursing pada kasus 6. Kasus 6. Sebagai bagian penelitian klinis lansia, Anda melakukan pemeriksaan pendengaran. Saat diskusi di ruang istirahat, beberapa orang secara spontan bertanya, mengapa beberapa dokter menggunakan pemeriksaan Karputala, namun Anda berpendapat whispered voice test, tes sederhana yang sangat akurat. Langkah 1. Pada langkah 1, kita tuliskan kembali mengenai kasusnya. Kemudian kita identifikasi jenis pertanyaan. Jenis pertanyaan pada kasus tersebut yaitu menggunakan jenis pertanyaan diagnosis. Populasi para lansia, intervensi pemeriksaan Karputala, komparator whispered voice, outcome penurunan pendengaran. Kemudian kita tuliskan pertanyaan klinis. Manakah yang lebih akurat antara pemeriksaan Karputala dengan whispered voice test dalam pemeriksaan penurunan pendengaran pada lansia? Langkah yang kedua, kita tuliskan kembali pertanyaan klinisnya. Manakah yang lebih akurat antara pemeriksaan Karputala dengan whispered voice test dalam pemeriksaan penurunan pendengaran pada lansia? Kita buat tabel seperti berikut. Pertanyaan Piko, populasi para lansia, sinonim orang yang berusia lebih dari 60 tahun, English elderly. Intervensi pemeriksaan Karputala, sinonim Karputala, English tuning fork. Komparator whispered voice, sinonim tes suara berisik, English whispered voice test. Outcomes, penurunan pendengaran, sinonim gangguan pendengaran, English hearing impairment. Kemudian kita buat bulatan-bulatan seperti berikut agar kita mudah dalam menentukan keyword yang akan kita gunakan pada PubMed. Maka mendapatkan keyword elderly and whispered voice test, or elderly and hearing impairment, or elderly and tuning fork, or whispered voice test and hearing impairment, or whispered voice test and tuning fork, or tuning fork and hearing impairment. Dan selanjutnya kita masuk pada PubMed. Di sini kita tuliskan kembali keyword yang sudah kita dapatkan. Di sini saya sudah memfilter free full text dan 10 tahun terakhir dan mendapatkan hasil jurnal sebanyak 5.520. Di sini kita mencari jurnal yang kemungkinan sesuai dengan kasus. Kita cari. Di sini saya memilih jurnal yang berjudul Comparing the Diagnostic Accuracy of Audiometric Whisper Test and Tuning Fork Whisper Test in Patients with Conductive Hearing Loss. Kita klik, kemudian kita klik Free Full Text, kemudian kita klik PDF ini dan kita download. Selanjutnya yaitu langkah 3. Pada langkah 3 dibagi menjadi 3 langkah. Untuk langkah yang pertama, apa Piko dalam penelitian tersebut dan apakah mirip dengan Piko Anda? Pada Piko kasus, populasi para lansia, intervensi pemeriksaan Karputala, komparator whispered voice test, outcome penurunan pendengaran. Pada Piko jurnal, populasi 74 peserta dengan usia 12-67 tahun, kemudian intervensi Karputala, komparator audiometri Weber atau whisper voice test, kemudian outcomes gangguan pendengaran. Selanjutnya, langkah kedua, seberapa baik penelitian tersebut dilakukan. Pada hasil pencarian pada PubMed, kita mendapatkan judul Comparing the Diagnostic
accuracy of audiometric Weber test and tuning fork Weber test in patients with conducive hearing loss. Dengan penulis Abdullah SN, Zakaria MN, Salim R, MD Daud MK, Nick Otan NA, pada jurnal Laryngoscope in Testing Otolaryngol pada tahun 2022. Pada langkah 3, apa makna dari hasil penelitian tersebut dan apakah hasilnya karena faktor kebetulan? Kita tuliskan kembali judul, penulis, dan juga jurnalnya. Kemudian kesimpulan pengarang pada bagian conclusions ditemukan bahwasannya meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam hal frekuensi, keakuratan keseluruhan garpu tala dan audiometri Weber atau whispered voice test dapat diandalkan dalam tes gangguan pendengaran. Untuk lebih jelasnya sudah saya cantumkan sesuai dengan tanda panah. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.